Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan kami di podcast Bincang Teknologi Informasi bareng gua Imran Sodikin bersama Mas Noval. Ya, Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti relate banget buat lo semua yang lagi pernah atau bakal kuliah di jurusan Sistem Informasi. Di episode ini kita bakal bahas dari A sampai Z. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa Sistem Informasi? Mulai dari drama tugas coding, ngoding tapi error mulu ya kan, bikin laporan sistem, sampai dilema antara anak teknik atau anak manajemen. Benar gak sih Mas Novan? ya seperti itu. Nanti kita di kuliah itu ada pelajaran terkait bagaimana bisa membuat manajemen bisnisnya, alur bisnis. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana bisa membuat program itu terimplementasikan, artinya di coding kayak gitu. Mas Noval, hari ini kita bakal ngulik abis Mas Noval Oke. tentang apa sih kehidupan di jurusan Sistem Informasi itu. Enggak Mas Noval. Oke. Mohon izin bicara ya. Saya kuliah di jurusan Sistem Informasi sudah ada di pertengahan, bisa dikatakan di pertengahan karena saya sudah semester 4 dan sebentar lagi akan berangkat PKL seperti itu ya. Jadi kehidupan saya di prodi Sistem Informasi ya, di jurusan Sistem Informasi itu ibaratkan hidup di antara dua dunia memang. Jadi saya itu bisa dikatakan belajar coding ya, belajar tentang teknologi sekaligus belajar tentang bisnisnya, manajemen bisnisnya. Berarti Jadi antara manajemen sama teknologi itu saling berkolaborasi nanti ya kan? antara teknologi itu dengan manajemen bisnisnya itu saling berkolaborasi seperti itu. Artinya saling berkaitan. Karena ketika saya itu ditugaskan oleh dosen untuk membuat sebuah proyek kayak gitu, itu dua-duanya saya pakai. Artinya mata pelajaran yang saya ajarkan dari semester 1 hingga sekarang itu semuanya saling berkaitan. Dulu saya pernah diajarkan tentang perancangan, tentang SOP, alur sistem, ya, alur bisnis itu dipelajari kayak gitu. Kemudian ada juga pemrograman webnya, ada pemrograman mobilnya, itu semuanya dipelajari. Dan ketika ada proyek ya, dari dosen yang sekiranya itu membutuhkan analisis, membutuhkan sebuah codingan, itu semuanya saya pakai, saya kolaborasikan hingga membuat sebuah terciptalah sistem kayak gitu. Dari sistem itu Mas Noval biasanya sering kan kalau kita membuat project ya kan, itu kan mesti ada bahan-bahan lah buat keperluan yang kita gunakan buat membuat project itu, membuat pemrograman itu. Mas Noval biasanya sering menggunakan apa? Dalam membuat sebuah pemrograman ya, yang saya gunakan itu, ini bahasanya ya, bahasa itu pakai bahasa pemrograman PHP. Kemudian saya juga belajar tentang frameworknya PHP kayak gitu. Kan di frameworknya PHP itu ada Laravel, ada CI. Yang saya pelajari itu di framework yaitu pakai Laravel. Mengapa? Karena sepemahaman saya, kalau kita nantinya pakai pemrograman Laravel itu dalam segi keamanannya itu lebih aman dibandingkan menggunakan framework yang lain seperti CI lah kayak gitu. Berarti lebih terjamin ya ketika kita menggunakan Laravel yang kata Mas Noval tadi, buat dari segi keamanannya, sistemnya ya kan lebih praktis. Iya, betul. Lalu yang juga diperhatikan saat saya mendapatkan sebuah tugas untuk membuat proyek, yaitu dari segi alur sistemnya kayak gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya bisnis itu agar ketika kita saat mengcoding ya, kita itu terarah. Jadi kita itu ibaratnya sudah ada sketsanya. Dari sketsa itu kita tinggal mengcodingnya. Seperti itu. Makanya sangatlah dibutuhkan orang-orang yang bisa membuat UI UX kayak gitu. Ada yang membuat DFD untuk untuk perancangannya atau pakai UML seperti itu. Dari kebanyakan komenan-komenan yang ada di internet ya kan, masalah pengkodingan
apalagi yang kita bahas sekarang pemrograman yaitu. Ya. Nah, ada pertanyaan yang masih terngiang di kepala saya, itu emang bener ya kalau satu bahasa dikuasai semua jadi gampang? Apa tiap bahasa punya logika yang beda dalam pemrograman atau gimana? Jadi seperti ini ya, Simon. Dalam sebuah pemrograman ya, bahasa itu ada PHP, ada Python, ada JavaScript, ya banyak lah kayak gitu. Ada kalau dulu itu ada C++ kayak gitu ya. Ya. Kayak gini. Ketika kita belajar dari sebuah bahasa pemrograman, katakanlah PHP, kita paham betul lah tentang PHP. Kemudian kita mau belajar bahasa pemrograman yang lain, katakanlah JavaScript seperti itu. Nah, kita akan lebih mudah belajar JavaScript kalau kita sudah pernah belajar bahasa pemrograman yang lain, kayak gitu. Namun kalau adalah sebuah mahasiswa kayak gitu, katakanlah mahasiswa lain yang belajar dua-duanya kayak gitu, dia belajar PHP, dia belajar JavaScript, dua-duanya sama-sama dipelajari. Nah, kalau menurut saya pribadi itu kurang efisien kayak gitu, karena nantinya akan amburadul keduanya. Dia bertanya PHP, di waktu-waktu yang lain dia bertanya JavaScript, jadi tidak fokus terhadap satu pemrograman dulu. Oke Mas Nafal, membahas tentang pemrograman ya kan. Di pemrograman itu mesti ada istilah yang namanya perancangan. Iya, pasti itu wajib, bahkan wajib kayak gitu ya. Iya. Ini ada dua pertanyaan atau satu pertanyaan dari kami pribadi. Ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin komen langsung di bawah ini. Langsung bisa dijawab nanti ke Mas Noval, atau DM langsung Instagramnya Mas Noval. Nanti kita share Instagramnya. Nah, itu pertanyaan yang pertama, perancangan sistem itu sebenarnya apa sih? Apa cuma bikin tampilan atau lebih dari itu? Baik, saya akan jawab. Jadi sistem perancangan itu bukan hanya sekedar tampilan. Sistem perancangan itu ya, kalau pemahaman saya, sependek pengetahuan saya, perancangan itu ada yang pakai DFD, ya, data flow diagram, ada yang pakai UML, kayak gitu. Istilahnya ada yang terstruktur, ada yang non terstruktur. Artinya yang struktur dan tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur itu DFD, yang ada konteks diagram, ada DFD level 1, ada DFD level 2, bahkan kalau perlu ada DFD level 3. Yang nantinya di rancangan database-nya itu ada PDM dan CDM. Itu apa? Itu seperti ya, kepanjangannya dulu ya. CDM itu conceptual data, kemudian PDM itu physical data model. Nah itu. Jadi kalau di UML itu ada use case diagram, ada class diagram, itulah. Dari kedua ini, Saudara Noval biasanya lebih enakan mana? Mungkin nanti bisa saran ke teman-teman juga. Sebenarnya jawabannya itu tergantung terhadap orangnya ya, gimana dia mendalami kayak gitu. Kalau jujur pribadi saya lebih suka terhadap yang terstruktur, artinya pakai DFD ya, pakai konsep konteks diagram, DFD, kemudian nanti ada CDM-nya, ada PDM-nya gitu ya, conceptual data, kemudian ada physical data model kayak gitu. Itu tidak hanya menggambarkan tentang alur dari program kita, tapi itu sangatlah membantu terhadap developernya kayak gitu. Jadi di sanalah pentingnya perancangan agar kita nanti ketika membuat program itu lebih terarah. Oke, apa lagi? Untuk pertanyaan yang kedua, Mas Noval, mungkin ini bermanfaat pada yang nonton video ini atau cuma mendengarkan lewat MP3. Yaitu buat pemula, apa aja sih yang harus dipikirin sebelum mulai bikin sistem atau aplikasi? Kisi-kisinya lah yang perlu kita kumpulin buat perancangan sistem itu. Baik, mungkin saya akan bahas terkait software-nya, pakai apa, kemudian yang pemula itu dari mana dulu ya, gitu ya.
seperti belajar dari prospek diagramnya kayak gitu kan untuk perancangan ini kan. Jadi kalau perancangan ya bisa versi online ya, ada Draw.io versi online, kemudian ada yang enggak seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti Power Designer kayak gitu. Dulunya saya diajarkan oleh dosen untuk pakai yang Power Designer ya, pakai software kayak gitulah, pakai yang tidak versi online. Kemudian yang dulunya saya kuasai pertama kali adalah memahami. Itu ya. Memahami apa? Memahami tool-toolnya. Karena setiap kali kita membuat sebuah perancangan, semisal kota itu apa fungsinya, kemudian ada database, ada entity, ya, ada proses, itu dulu yang dipahami. Kemudian ada panah, kalau panah kayak gini, ini apa fungsinya, itu yang tentu dipahami. Berarti kita harus mengenali tool-tool yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ya, betul sekali. Kita harus pahami dulu tool-toolnya, gitu, di dalam softwarenya. Baru setelah kita agak sedikit paham tentang tool-toolnya, baru kita boleh untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan apa saja di sebuah organisasi yang sekiranya nanti dibuatkan sistem itu terpakai kayak gitu. Oke, kita break dulu pada podcast episode kali ini. Mungkin kita lanjutkan di episode selanjutnya. Sekian dari saya Imran Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.